Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan renungan saat ini, di mana renungan ini akan mengambil tema pemeliharaan Tuhan meneguhkan. Pemeliharaan Tuhan meneguhkan. Adapun bacaan terambil dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Mari renungan kita Jumat 29 September tahun 2023 ini kita awali dengan berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memelihara kehidupan kami seperti saat ini. Engkau hendak memberikan firman-Mu kepada kami, Tuhan. Berkati agar firman yang hendak kami renungkan saat ini berguna untuk kehidupan kami dan membangun iman kami semakin bertumbuh. Hamba-Mu Tuhan urapi agar mampu menjelaskan dengan benar. Tuhan, kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Mari kita buka, kita baca Bilangan pasal 20 ayatnya 1 sampai 13 yang demikian isinya. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang-orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, termasuk kita. Tanpa air tidak mungkin kita bisa hidup seperti sekarang ini. Ketika kemarau panjang,
banyak daerah yang mengalami kekeringan, sehingga mereka berusaha mendapatkan air, meskipun harus membelinya dengan harga yang cukup mahal. Bagi yang tidak mampu membeli, hanya bisa mengharapkan bantuan dari pihak lain. Seperti umat Tuhan yang waktu itu ada di padang gurun, mereka kehabisan air. Mereka tidak punya air. Secara manusiawi tentu hal yang wajar. Hal yang wajar kalau mereka kemudian protes, marah kepada Musa dan Harun, pemimpin mereka. Karena tanpa air mereka tidak akan bisa hidup. Ancaman kematian membayang dalam diri mereka. Sehingga dalam keadaan seperti itu wajar. Mereka ketakutan, putus asa dan kemudian marah pada Musa dan Harun. Kelihatannya sikap umat Tuhan itu wajar. Karena dihadapkan pada kenyataan ancaman kematian. Tetapi pada satu hal penting yang mereka lupakan. Ada satu yang penting yang mereka lupakan. Mereka lupa pada pemberian Tuhan yang telah mereka terima sebelumnya. Jadi mereka melupakan pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka yang sudah mereka alami sebelumnya. Mereka tidak mau niteni atau mengamati, memperhatikan semua pemberian Tuhan. Mulai ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dan seterusnya mereka dipelihara Tuhan. Banyak cerita pengalaman mereka dipelihara Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita diingatkan bahwa niteni dalam bahasa Jawa ini ya, memperhatikan pemberian Tuhan menjadi sangat penting agar kita tetap teguh dalam menghadapi masalah hidup ini, terutama yang berkaitan dengan pemberian hidup kita. Janganlah kita hanya melihat besarnya masalah hidup, karena bisa menjadikan kita melupakan pemberian Tuhan yang terus diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sikap dan tindakan umat Tuhan yang ketakutan, putus asa, dan kemudian marah pada Musa telah menelan korban, akhirnya menelan korban, di mana Musa dan Harun menjadi jatuh dosa. Dan akhirnya tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Dalam hidup sehari-hari ada banyak pengalaman di mana sikap dan tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang bisa menyeret orang lain ikut berbuat tidak baik. Jadi tindakan tidak baik seseorang itu bisa menyeret orang lain juga ikut berbuat tidak baik. Misalnya, kalau kita belanja ke toko, sikap penjualnya tidak ramah pada kita. Kita bisa tergoda menjadi tidak nyaman atau bahkan marah pada penjaga toko tersebut. Musa menjadi marah karena sikap tindakan umat Tuhan waktu itu. Akibatnya Musa emosional sampai ia jatuh dosa. Ada 2 dosa Musa yang kita dapatkan dalam bacaan kita. Yaitu yang pertama, tidak percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Mari kita lihat keduanya. Yang pertama, Musa tidak percaya kepada Tuhan. Dengan memukulkan tongkatnya pada batu bukit, itu jelas bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan hanya memerintahkan supaya Musa berbicara, berkata kepada batu atau pada bukit batu ayat 8. Karena emosi, Musa tidak mentaati Tuhan. Tindakan Musa ini menunjukkan Musa tidak percaya pada Tuhan. Ini yang pertama dosanya. Yang kedua, dosa Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ketika itu Musa mengatakan pada umat Tuhan dalam ayat yang 10b demikian, berkatalah ia kepada mereka.
Jadi Musa berkata pada umat Tuhan, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Perkataan Musa, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Itu sebenarnya adalah seakan-akan yang memberi air itu Musa, bukan Tuhan. Musa seakan menggantikan Tuhan. Musa menjadi sombong, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Itulah dosa Musa yang kedua, yaitu dengan mengatakan, apakah kami harus memberi air kepadamu? Jadi itu sama dengan meninggalkan Tuhan, seakan-akan dia yang punya kuasa, Musa punya kuasa, bukan Tuhan. Dari firman Tuhan tadi yang kita baca, kita renungkan, kita mendapatkan pengajaran yang indah. Mari kita lihat. Yang pertama, selalu niteni, dalam bahasa Jawa itu ya, memperhatikan. Pemberian Tuhan akan meneguhkan kita menghadapi kesulitan hidup. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan hidup, ingatlah, perhatikan bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan seperti umat Tuhan yang tidak memperhatikan, tidak niteni akan penyertaan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebaliknya kalau kita lupa pada pemberian Tuhan, bisa menjadikan kita kecewa, khawatir dan marah. Jadi kalau kita itu melupakan pemberian Tuhan, kita bisa jatuh pada kekecewaan, khawatir dan marah. Keadaan kita yang demikian bisa menjadi orang lain ikut jatuh dosa. Seperti yang jadi pengalaman Musa. Jadi yang kedua kita diingatkan, janganlah kita ini lupa akan pemberian Tuhan sehingga hidup kita penuh kekecewaan. Ketika hidup kita penuh kekecewaan, kemarahan, maka kita bisa menjadikan orang lain juga jatuh dalam dosa. Kita menjadi sandungan bagi orang lain. Allah, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Untuk meneguhkan kehidupan kita menghadapi keadaan hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, cinta kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang memberikan pengharapan kepada kami, dan Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan hidup kami. Saat ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kalau kami tidak mau niteni, tidak mau memperhatikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, maka kami akan sering jatuh dalam dosa, karena kami menjadi hidup dikuasai khawatir, dikuasai ketakutan, dan kadang-kadang juga kemarahan. Tuhan, ajar pada kami untuk selalu mau memperhatikan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu yakin apapun keadaan kami, Tuhan hadir memelihara kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu tadi, dan juga diingatkan ketika orang menjadi khawatir, menjadi marah, maka sesungguhnya bisa menggoda orang lain untuk ikut jatuh dalam dosa seperti pengalaman Musa dan Harun tadi. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa sahabat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang menyiapkan diri untuk mengadakan pemilihan umum. Dampingi bangsa kami agar segala sesuatu yang akan memecah belah bangsa kami, Tuhan singkirkan dari kehidupan bangsa kami ini. Segala sesuatu yang juga akan mengganggu
Di dalam pemulihan-pemulihan bangsa kami juga Tuhan singkirkan. Sebaliknya Tuhan, biarlah kami bangsa Indonesia bersama dengan pemimpin bangsa kami boleh bersatu, boleh bersama-sama menyelesaikan segala masalah bangsa kami Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk jemaat-Mu di GKJ Sarimulyo. Berkati anak-anak muda-Mu Tuhan, di dalam menyiapkan diri untuk masa depan mereka. Berkati bagi para orang tua agar boleh melakukan tugasnya, mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga. Berkati mereka semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia dan mengalami kelemahan tubuh. Berkati mereka dan teguhkan kehidupan mereka, sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh, iman mereka terus bertumbuh menjadi penopang dari kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan orang tua kami yang lain. Kiranya Tuhan menyertai mereka juga. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan hadir untuk melawat mereka dan meneguhkan mereka. Pulihkan bagi yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Moresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iska Pujo Esa, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Ibu Endang Tugirin, Saudara Desmond Baskoro, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Anggit Bagus Nugroho, dan anak kami Nasya Alana yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami serahkan mereka semua. Berkati keluarga yang mendampingi dan sembuhkan, pulihkan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kiranya memberkati kami, menolong kami semuanya. Kami menaikkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan kita saat ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita. Amin.